Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairunisa Hanifah dengan NIM 220431113 dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai proyek dari ujian akhir semester dari mata kuliah Manajemen Risiko. Itu berupa pengelolaan manajemen risiko Masjid Raya Gantiang yang dilakukan oleh pengurus Masjid Raya Gantiang. Sebelumnya, mengapa saya mengambil Masjid Raya Gantiang sebagai objek? Yaitu karena bangunan Masjid Raya Gantiang sudah didirikan sejak 1805, yang mana hal ini tentu saja bersejarah dengan kompleksitas risiko yang unik, memiliki aktivitas operasional intensif, dan struktur kepengurusan, menghadapi tantangan finansial struktural, serta keterbukaan pengurus dalam memberikan data penelitian. Studi kasus ini diharapkan memberikan pembelajaran praktis tentang manajemen risiko organisasi keagamaan yang dapat bermanfaat bagi masjid maupun organisasi lainnya. Baiklah, di sini kita akan lanjut ke bagian latar belakang. Sebelumnya, ini adalah gambar tampak depan dari Masjid Raya Gantiang. Berikut adalah struktur kepengurusan untuk periode 2025-2029 dengan diketuai oleh Bapak Mas Rizal M. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara umum mengenai Masjid Raya Gantiang. Masjid Raya Gantiang sendiri didirikan pada tahun 1805. Masjid ini didirikan dari tanah wakaf yang diberikan oleh masyarakat. Masjid ini memiliki berbagai aktivitas rutin yang dijalankan, yaitu berupa sholat berjamaah, sholat Jumat, ceramah, yaitu pada saat subuh, dan ceramah yang dilakukan 2 kali dalam seminggu, yaitu pada sesudah sholat maghrib di hari Rabu dan Minggu, majelis taklim, gotong royong, tablik akbar, dan peringatan hari besar Islam, didirikan subuh untuk anak TPA dan TPSA di hari Minggu, serta kerjasama dengan pemerintah atau pihak lain yaitu berupa pesantren Ramadan dan Smart Surau. Untuk majelis taklim sendiri itu di luar kepengurusan Masjid Raya Gantiang, tapi di bawah pengawasan pengurus Masjid Raya Gantiang. Dan untuk Smart Surau, seperti yang kita tahu, adalah kegiatan yang baru dilaksanakan oleh pemerintah Kota Padang pada tahun 2025 agar meningkatkan keagamaan bagi siswa-siswi di Kota Padang. Untuk struktur kepengurusan, sudah kita lihat dari struktur kepengurusan sebelumnya, yaitu struktur pengurus Masjid Raya Gantiang itu terdiri dari 32 orang. Hal ini disahkan melalui SK yang dikeluarkan pada bulan Februari 2025 dengan nomor SK yaitu 11 garis miring 2 titik 03 titik 09 titik 02 garis miring BA titik 01 titik 1 garis miring 02 garis miring 2025. Pengurus akan diganti setiap 4 tahun sekali. Untuk pengurus tahun ini yaitu terdiri dari pengurus inti dan akan didukung oleh 6 bidang pendukung, yaitu bidang perencanaan dan pembangunan, bidang pendidikan dan dakwah, bidang humas dan publikasi, bidang perlengkapan, bidang keamanan, serta bidang sosial dan kemasyarakatan. Untuk peta kelola, seperti yang disebutkan tadi, yaitu kepengurusan dibagi menjadi 6 bidang dan pengurus inti. Untuk seperti pencatatan, baik inventaris, arsip, surat menyurat maupun keuangan, itu dilakukan secara manual maupun digital berupa file yang disimpan oleh sekretaris, wakil sekretaris, dan bendahara. Menurut dari responden yang saya wawancara terkait kegiatan-kegiatan yang sudah dijalankan di Masjid Raya Ganting, Masjid Raya Ganting memiliki kelebihannya yaitu karena terletak di lokasi yang strategis dan beragamnya kegiatan yang dilaksanakan, sehingga meningkatkan minat masyarakat
untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Tapi terdapat kelemahan yaitu di sisi finansial atau dana. Sebelum lebih lanjut, kita akan membahas itu mengenai alamat. Masjid Raya Ganteng sendiri itu berada di Jalan Ganteng nomor 1, Kelurahan Ganteng Parak Gadang, Kecamatan Parang Timur, Kota Padang. Dan untuk sumber dana dari Masjid Raya Ganteng ini, karena tadi kelemahan Masjid Raya Ganteng adalah finansial, hal ini dikarenakan karena sumber dana Masjid Raya Ganteng berfokus dari infak dan sedekah yang diberikan oleh masyarakat maupun jamaah. Karena Masjid Raya Ganteng sendiri yaitu tidak ada donatur tetap. Setiap bulannya akan berdonasi dan tidak ada bantuan setiap bulannya dari pemerintah kota. Sehingga memang benar-benar akan bergantung dari infak dan sedekah. Dengan bergantungnya dari infak dan sedekah, tentu saja hal ini akan menghambat aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian konteks organisasi. Konteks organisasi di sini dibagi dua, yaitu eksternal dan internal. Penetapan konteks ini akan membantu organisasi, yaitu pengurus Masjid Raya Ganteng, dalam memahami faktor-faktor yang akan mempengaruhi dalam mencapai tujuan. Analisis konteks eksternal yaitu mengidentifikasi peluang dan ancaman dari lingkungan. Pada Masjid Raya Ganteng yaitu beberapa konteks internal eksternalnya adalah yang pertama memiliki nilai historis dan sosial tinggi sebagai masjid bersejarah sehingga berfungsi tidak hanya sebagai tempat ibadah tetapi juga aset budaya yang perlu dilestarikan. Yang kedua itu ketergantungan pada infak dan sedekah masyarakat sebagai sumber pendanaan utama tanpa dukungan rutin dari pemerintah. Yang ketiga itu adalah kerjasama dengan pihak eksternal seperti pemerintah, yaitu terkait program pesantren Ramadan dan Smart Surau. Hal ini menunjukkan keterbukaan terhadap kolaborasi dengan pihak luar dan lembaga pendidikan. Untuk konteks internal, yaitu mengungkapkan kekuatan dan kelemahan organisasi, termasuk kapasitas SDM, infrastruktur, dan sistem pengelolaan yang menjadi dasar dalam merancang strategi pengelolaan risiko yang realistis dan efektif. Ada beberapa hal, yaitu yang pertama tingkatan aktivitas kepengurusan yang belum merata, sehingga pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan operasional masih bergantung pada pengurus inti. Yang kedua itu SOP kepengurusan telah tersedia, namun implementasinya belum berjalan secara konsisten. Yang ketiga adalah kondisi fisik bangunan yang sudah tua, sehingga memerlukan beberapa pemeliharaan dan perawatan yang berkelanjutan. Yang keempat adalah keterbatasan dana operasional yang menjadi hambatan utama, dan perbaikan fasilitas dan pengembangan kegiatan. Dan yang selanjutnya atau yang terakhir adalah sistem pengelolaan masih bersifat sederhana dan belum didukung mekanisme monitoring yang terjadwal. Baiklah, di sini kita akan lanjut ke dalam jenis-jenis resiko. Untuk jenis-jenis resiko, di sini dibagi menjadi 4 kategori resiko, yaitu hazard risk, control risk, compliance risk, dan opportunity risk. Untuk hazard risk adalah merupakan resiko yang berasal dari ancaman fisik atau kejadian eksternal yang dapat menimbulkan kerusakan aset, gangguan aktivitas, atau membahayakan keselamatan jamaah dan pengurus. Dalam hal ini, yaitu terkait Masjid Raya Ganting, beberapa hazard risknya adalah pemadaman listrik. Hal ini dapat terjadi dari gangguan PLN yang menyebabkan gangguan operasional. Yang kedua adalah plafon rusak dan kebocoran atap. Jadi ketika curah hujan tinggi, maka kerusakan atap akan menyebabkan air masuk ke dalam masjid. Yang selanjutnya adalah pencurian, yaitu kehilangan barang milik jamaah, umumnya yaitu berupa sendal atau payung atau yang lainnya, atau aset masjid. Yang selanjutnya adalah kebakaran, walaupun potensi ini jarang, tetapi potensi ini menimbulkan bahaya dan ancaman yang besar. Hal ini dapat diakibatkan dari instalasi listrik atau faktor lainnya. Yang selanjutnya adalah gempa bumi.
Contohnya pada gempa bumi 2009, yaitu mengakibatkan kerusakan struktural bangunan akibat guncangan yang kencang. Selanjutnya adalah kontrol risk. Untuk kontrol risk merupakan risiko yang timbul akibat kelemahan dalam sistem pengendalian internal, prosedur operasional maupun aktivitas pengelolaan sehari-hari. Pada Masjid Raya Ganting, kontrol risknya itu berupa kerusakan mikrofon akibat penggunaan rutin. Yang kedua itu kerusakan speaker atau toa akibat gangguan sistem pengeras suara akibat penggunaan rutin. Yang ketiga adalah kipas angin akibat penggunaan rutin. Selanjutnya adalah ketidakaktifan pengurus, seperti yang disampaikan sebelumnya, yaitu pada umumnya pengurus yang fokus atau yang rutin, atau yang aktif adalah pengurus inti. Yang selanjutnya adalah ketiadaan monitoring rutin, yaitu tidak adanya pengecekan berkala terkait fasilitas yang ada. Selanjutnya adalah ketiadaan dana cadangan, yaitu tidak ada dana cadangan untuk kebutuhan darurat karena terbatasnya penerimaan tadi. Selanjutnya untuk komponen risk atau risiko kepatuhan, yaitu merupakan risiko yang muncul akibat ketidakpatuhan terhadap peraturan, ketentuan, ataupun prinsip tata kelola yang berlaku, baik formal maupun informal. Pada hal ini yaitu beberapa komponen risk Masjid Raya Ganting adalah transparansi keuangan, yaitu terdapatnya keluhan jamaah terkait kurangnya transparan laporan keuangan. Selanjutnya adalah status tanah wakaf, yaitu kejelasan legal status tanah dan badan hukum pengelola, serta SOP yang tidak diimplementasikan secara konsisten. Yang selanjutnya itu adalah dikategorikan sebagai opportunity risk atau risiko peluang yang terlewat, yaitu merupakan risiko yang timbul akibat tidak dimanfaatkannya peluang yang sebenarnya dapat meningkatkan kinerja, keberlanjutan, serta pengembangan masjid. Beberapa halnya yaitu kondisi finansial struktural. Umumnya pengeluaran di Masjid Raya Ganting adalah 13 juta per bulan, dan penerimaannya itu per minggunya adalah 3 juta, maka hal-hal ini akan menimbulkan defisit. Data ini kami peroleh dari responden. Selanjutnya adalah sistem donatur yang tidak terstruktur, yaitu karena tidak adanya donatur tetap, tapi donatur dari beberapa masyarakat mungkin ada, tapi hal itu adalah bersifat sukarela. Yang selanjutnya adalah tidak adanya dukungan pemerintah, yaitu tidak ada bantuan tetap setiap bulannya terkait dana dari pemerintah. Dan selanjutnya adalah penghentian ceramah zuhur. Karena kekurangan dana tadi, maka terdapat kegiatan yang berhentikan, maka hal ini akan menyebabkan kehilangannya peluang pembinaan jenazah, pembinaan jamaah, karena kendala dana. Untuk selanjutnya adalah mengenai penilaian risiko. Penilaian risiko di sini adalah tahapan lanjutan setelah proses pengelompokan tadi yang berdasarkan kategori. Hal ini bertujuan untuk mengukur tingkat risiko berdasarkan kemungkinan terjadinya risiko atau likelihood dan besarnya dampak yang ditimbulkan atau impact. Melalui penilaian ini, pengelola dapat menentukan tingkat risiko atau risk level dan menetapkan prioritas mana yang akan diperbaiki terlebih dahulu, sehingga akan lebih terarah dan rasional. Untuk likelihood sendiri, di sini saya akan kategorikan menjadi poin 1 sampai 5, yaitu poin 1 dengan jarang, yaitu terjadi setiap 1 sampai 2 tahun. Poin 2 itu kadang terjadi setiap 6 sampai 12 bulan. Poin 3 yaitu sering terjadi setiap 1 sampai 6 bulan. Poin 4 itu sangat sering terjadi pada setiap bulannya, dan poin 5 hampir pasti itu terjadi pada setiap minggunya. Sedangkan untuk impact atau dampaknya, saya mengukur atau menetapkan ukurannya itu dengan yang pertama, poin 1 adalah sangat kecil dengan kerugian kurang dari 100.000. Poin 2 kecil yaitu 100 sampai 1 juta. Poin 3 itu sedang dengan kerugian 1 juta sampai 5 juta. Poin keempat yaitu besar yaitu dengan dampak 5 juta hingga 20 juta. Serta poin 5 itu sangat besar dengan lebih dari 20 juta. Selanjutnya untuk risk score, hal ini saya peroleh dari poin likelihood saya kalikan dengan impact. Dengan impact
Maka nanti sesudah risk yang kita peroleh, maka akan dikategorikan lagi untuk mengetahui risk levelnya. Hal ini saya kategorikan dengan perolehan risk score yang 1 sampai 4, yaitu untuk risiko rendah, 5 sampai 9 risiko menengah, 10 sampai 15 risiko tinggi, 6 sampai 12 risiko sangat tinggi. Lalu baru kami urutkan untuk prioritasnya. Di sini untuk hazard risk, yaitu untuk pemadaman listrik dengan kemungkinan saya berikan yaitu kemungkinan 2 dengan dampak poinnya 3 sehingga akan berada di, di risiko level menengah. Selanjutnya untuk plafon rusak dan kebocoran atap, yaitu dengan kemungkinan 3 dan dampaknya juga di poin 3 sehingga risiko levelnya itu menengah. Untuk untuk pencurian yaitu dengan kemungkinan 2 dan dampak 3 dengan risiko level menengah. Kebakaran itu dengan kemungkinan 1 dan dampaknya 5 yaitu dengan risiko level yang didapatkan adalah menengah. Dan gempa bumi yaitu dengan kemungkinan 1 dengan dampak 5 dan risiko level yang menengah. Untuk kontrol list, yaitu berupa kerusakan mikrofon, yaitu kemungkinan 5, dampak 2, dengan risiko level tinggi. Kerusakan speaker atau toa, yaitu dengan kemungkinan 3 dan dampak 2, dengan risiko level menengah. Dan kerusakan kipas angin, yaitu dengan dampak 3, kemungkinan juga 3 dengan risiko level menengah. Ketidakaktifan pengurus, yaitu dengan kemungkinan 3 dan dampak 3 juga, yaitu dengan risiko level menengah. Ketiadaan monitoring rutin, yaitu dengan kemungkinan 4 dan dampaknya 3 yaitu dengan risiko level yang tinggi, dan ketiadaan dana cadangan yaitu dengan kemungkinan 4 dan dampak 4 dengan risiko level yang sangat tinggi. Selanjutnya yaitu untuk kategori compliance risk atau risiko kepatuhan, yaitu terkait transparansi keuangan. Di sini saya kelompokkan untuk kemungkinannya yaitu di poin 3, dampaknya di poin 4 dengan risiko level yaitu tinggi. Untuk status tanah wakaf yaitu dengan kemungkinan 2, dengan dampak yaitu di poin 5 dengan risiko level tinggi. Untuk SOP yang tidak diimplementasikan secara konsisten yaitu dengan kemungkinan 3, dengan dampak yaitu 3. Dengan risiko levelnya yaitu menengah. Selanjutnya untuk bagian opportunity risk, untuk kondisi finansial struktural yaitu saya berikan kemungkinan di poin 5, dengan dampak di poin 4, dengan risiko level yaitu sangat tinggi. Dan untuk sistem donatur yang tidak terstruktur yaitu dengan kemungkinan 4 dengan dampak 3 dengan risiko level itu tinggi. Untuk tidak adanya dukungan dana tetap dari pemerintah yaitu dengan kemungkinan 2 dengan dampak 4 dengan risiko level yang didapatkan yaitu menengah. Dan untuk penghentian ceramah zuhur yaitu dengan kemungkinan pada poin 2 dan dampaknya itu pada poin 3 dengan risiko level yang didapatkan adalah menengah. Dari semua risiko yang sudah dinilai kemungkinan dan dampaknya, serta mendapatkan risiko levelnya, maka dibuatkan urutan prioritasnya. Dengan urutan yang pertama, yaitu adalah kondisi finansial struktural. Urutan kedua adalah ketiadaan dana cadangan. Urutan ketiga adalah transparansi keuangan. Urutan keempat, ketiadaan monitoring rutin. Kelima, yaitu sistem donatur tidak terstruktur. Keenam, yaitu kebakaran. Ketujuh adalah status tanah wakaf. Kedelapan adalah kerusakan mikrofon. 9 yaitu SOP yang tidak diimplementasikan secara konsisten. 10 yaitu kerusakan kipas angin. 11 keteraktifan pengurus. 12 plafon rusak dan kebocoran atap. 13 pemadaman listrik. 14 tidak adanya dukungan dana dari pemerintah. 15 yaitu kerusakan speaker atau toa. 16 yaitu penghentian ceramah zuhur. 17 adalah gempa bumi dan terakhir adalah pencurian. Dengan adanya urutan prioritas tersebut, diharapkan nantinya dari pengurus dapat
mengetahui mana risiko-risiko yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Selanjutnya itu kita lanjut ke bagian respon risiko. Respon risiko merupakan langkah atau tindakan yang dilakukan oleh pengelola untuk mengantisipasi, mengendalikan, serta menangani risiko yang telah diidentifikasikan agar dampaknya dapat diminimalkan dan tujuan organisasi tetap tercapai. Pada hal ini, untuk respon risiko dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan seperti penghindaran risiko, pengurangan risiko, pengalihan risiko, maupun penerimaan risiko sesuai tingkat risiko dan kemampuan sumber daya yang dimiliki. Dari hasil wawancara kami, berikut beberapa respon risiko yang dilakukan oleh pengurus terkait risiko-risiko yang ada. Yang pertama yaitu terkait pemadaman listrik. Pengurus menyediakan generator set atau genset sebagai sumber listrik cadangan guna memastikan kegiatan ibadah dan operasional tetap berjalan saat terjadi pemadaman. Untuk plafon rusak dan kebocoran atap, yaitu pengurus melakukan perbaikan apabila dana tersedia. Penanganan kebocoran atap dapat diprioritaskan terlebih dahulu untuk mencegah kerusakan lanjutan pada bangunan masjid. Selanjutnya untuk pencurian, pada saat ini pengurus sudah memasang CCTV, sehingga pencurian sudah mulai tidak ada atau jarang terjadi. Selanjutnya untuk kebakaran, hingga saat ini pengurus belum ada menjalin kerjasama dengan pihak asuransi, sehingga apabila terjadi kebakaran, kemungkinan kerugian masih ditanggung sendiri oleh Masjid Raya Ganting. Begitu juga untuk gempa bumi, yaitu apabila terjadi kerusakan, maka kemungkinan besar yaitu kerugian akan ditanggung secara mandiri. Selanjutnya itu untuk kerusakan mikrofon, kerusakan speaker atau toa, kerusakan kipas angin, maka pengurus masih melakukan perbaikan atau servis atau membeli peralatan baru apabila dananya tersedia. Seperti yang diketahui sebelumnya, itu karena terjadinya hambatan dana, maka apabila tidak ada dana, pengurus masih menggunakan peralatan-peralatan tersebut terlebih dahulu sebelum diperbaiki. Selanjutnya, itu ketidakaktifan pengurus, yaitu pengurus melakukan pendekatan persuasif dengan memberikan imbauan dan ajakan kepada seluruh pengurus agar lebih aktif dalam pengelolaan kegiatan masjid. Contohnya seperti apabila akan diadakan rapat, yaitu pengurus sudah memberikan undangan surat kepada para pengurus dan jajarannya. Selanjutnya itu ketiadaan monitoring rutin, yaitu pengurus belum memiliki mekanisme monitoring rutin yang terjadwal. Namun, pengecekan kondisi masjid biasanya dilakukan secara insidental apabila pengurus terutama ketua pengurus hadir. Selanjutnya itu ketiadaan dana cadangan. Pengurus mengumpulkan dana melalui infak, sedekah, dan donasi dari masyarakat sebagai sumber pendanaan utama. Untuk transparansi keuangan, yaitu seperti yang kita ketahui karena adanya keluhan jemaah, pengurus yaitu menyampaikan informasi terkait penerimaan dan pengeluaran kas, yaitu pada setiap hari Jumat sebelum khotbah Jumat. Pengurus juga menulis, yaitu di papan pengumuman masjid terkait rincian penerimaan dan pengeluaran. Selanjutnya untuk status tanah wakaf, hingga saat ini belum ada respon atau tindakan formal, namun sebelumnya sempat ada rencana untuk menyerahkan pengelolaan kepada pemerintah agar masjid lebih terurus. Untuk SOP yang tidak diimplementasikan secara konsisten, yaitu pengurus menempelkan aturan-aturan ketentuan tertulis di lingkungan masjid sebagai bentuk sosialisasi dan upaya peningkatan kepatuhan jemaah. Untuk kategori opportunity risk, yaitu terkait kondisi finansial struktural, respon pengurus yaitu dengan mengandalkan pengumpulan infak, sedekah, dan donasi masyarakat. Untuk sistem donatur yang tidak terstruktur, yaitu pengurus masih menunggu donasi sukarela dari masyarakat. Untuk tidak adanya dukungan dana dari pemerintah, yaitu responnya itu belum ada respon atau strategi khusus dari pengurus untuk upaya memperoleh dukungan dana tetap dari pemerintah.
Dan yang terakhir itu penghentian ceramah zuhur, yaitu belum ada respon atau tindakan kelanjutan karena finansial yang terbatas. Selanjutnya untuk strategi resiko, dari beberapa respon resiko yang sudah dilakukan pengurus tadi, maka strategi resiko akan dikelompokkan menjadi empat, yaitu terkait avoid, yaitu menghindari atau menghentikan kegiatan. Yang selanjutnya itu reduce, yaitu dengan mengurangi. Transfer, yaitu dengan memindahkan atau mentransferkan biaya kepada pihak asuransi atau pihak ketiga. Dan accept, yaitu menerima. Yang pertama itu untuk terkait avoid, terdapat kegiatan yang sudah dihentikan oleh pengurus, yaitu terkait penghentian ceramah setelah sholat zuhur. Karena hal ini pengurus belum menetapkan kebijakan atau respon lanjutan dari risiko tersebut. Untuk respon risiko dari pemadaman listrik tadi yaitu terkait genset, hal ini masuk ke dalam reduce. Untuk plafon rusak dan kebocoran atap atas respon yang dilakukan pengurus juga masuk ke dalam reduce, yaitu mengurangi. Untuk pencurian, kerusakan mikrofon, kerusakan speaker atau toa, kerusakan kipas angin, dan ketidakaktifan pengurus serta SOP yang belum dilaksanakan secara konsisten juga dikategorikan ke dalam strategi resiko reduce atau mengurangi resiko. Sedangkan untuk transfer atau memindahkan resiko atau memindahkan dana kepada pihak ketiga atau pihak asuransi yaitu terkait resiko dan respon yaitu terkait kebakaran gempa bumi. Karena kita ketahui dengan adanya kebakaran dan gempa bumi, maka kerugian finansial akan sangat besar sehingga sebaiknya pengurus melakukan kerjasama kepada pihak asuransi atau mengasuransikan aset yang ada. Selanjutnya itu untuk kategori strategi risiko accept atau menerima, yaitu terkait risiko-risiko ketiadaan dana cadangan, ketiadaan monitoring rutin, sistem donatur tidak terstruktur, dan tidak adanya dukungan dana tetap. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil identifikasi, penilaian, dan analisis manajemen risiko Masjid Raya Gantiang, dalam menghadapi berbagai risiko yang berasal dari aspek operasional, keuangan, kepatuhan, serta peluang, pengembangan yang belum dimanfaatkan secara optimal. Risiko dengan tingkat prioritas tertinggi terutama berkaitan dengan keterbatasan dana, kondisi keuangan struktural, ketiadaan dana cadangan, dan belum optimalnya sistem pengelolaan internal. Pengurus telah melakukan sejumlah respon risiko yang bersifat pengurangan dan penerimaan risiko sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Namun, strategi pengalihan risiko belum ditetapkan dan pengalihan risiko masih bersifat sederhana. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sistem manajemen risiko yang lebih terstruktur agar keberlangsungan operasional dan fungsi masjid dapat terjaga secara keberlanjutan. Baiklah, dengan kesimpulan yang berakhir tadi, maka presentasi saya juga berakhir terkait pengelolaan Masjid Raya Ganting oleh pengurus Masjid Raya Ganting. Sekian dari saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.